Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini Marcus Thuram semacam lagi mendapatkan timbal balik sempurna. Setelah di pertandingan sebelumnya dia pernah ngasih assist melalui back heel, sekarang dia mendapatkan assist melalui backflip. Mantep banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga weekend ini teman-teman bahagia sentosa ya. Harusnya sih bahagia banget. Gimana enggak? Kita mengawali akhir pekan ini dengan sangat amat indah. Luar biasa indah teman-teman. Pokoknya jangan lupa bersyukur. Gimana nggak indah teman-teman? Kita mendapatkan double kill ya. Double kebahagiaan. Yang pertama, Indonesia menang atas Vietnam. Menang tipis 1-0. Tetapi kemenangan ini membuat kita punya peluang yang besar untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Asia. Dan kemudian beberapa jam berselang kita mendapatkan kebahagiaan yang kedua ya. Tim kesayangan kita bersama Inter menang atas Lazio dan kini punya peluang besar untuk mempertahankan Piala Supercoppa Italiana. Jujur teman-teman, gue nggak tahu bagaimana cara yang paling tepat untuk menggambarkan jalannya pertandingan dini hari tadi ya melawan Lazio di semifinal kedua Supercoppa Italiana. Ini Internya yang kelewat jago, Inzaghi ball yang kelewat sempurna, atau Lazio-nya yang lagi jelek. Gini aja deh, kita awali cerewetin pertandingan lawan Lazio dini hari tadi dengan melihat statistik pertandingan. Biar kita bisa langsung merasakan betapa timpangnya jalannya pertandingan. Untuk ball possession, Inter 62%, sementara Lazio cuma 38%. Lalu untuk passing akurasi kita unggul juga 91 banding 86%. Lalu untuk total shot ini paling parah, bedanya hampir 5 kali lipat ya. Inter 23 kali melakukan shot dan Lazio cuma 5. Lalu konversi untuk menjadi shot on targetnya, Inter 7 teman-teman, 7 shot on target. Sementara Lazio sepanjang 90 menit cuma ada 0 alias gak ada sama sekali, gila. Dan begitu juga untuk cornernya, Inter mendapatkan 7 kali sepak pojok, sementara Lazio tidak ada sama sekali. Ini ya kalau teman-teman ngelihat pertandingan dini hari tadi dan juga melihat statistik, tidak cocok untuk disebut sebagai pertandingan semifinal Supercoppa Italia sih. Lebih tepat disebut sebagai latihan, dan latihannya pun latihan menyerang ya, bukan latihan bertahan. Karena gue sama sekali tidak melihat back atau kiper kita pontang-panting ya menghalau serangan dari Lazio. Dan bahkan Bastoni dan Pavard lebih terlihat aksi-aksi menawannya ketika membantu serangan ya ketimbang di lini pertahanan. Intinya teman-teman, di pertandingan lawan Lazio kali ini Inter benar-benar menunjukkan betapa komplitnya Inzaghi ball. Dalam aspek bertahan, ketika Inter memainkan strategi low block atau pressing level menengah ya, itu Lazio sama sekali nggak bisa ngebongkar. Tiap deket sama kotak penalti, dibalikin lagi ke belakang. Tiap udah mau masuk kotak penalti, dibalikin lagi ke belakang. Gitu terus, Lazio benar-benar kesulitan membongkar pertahanan Inter. Tetapi dalam 90 menit, Inter juga tidak selalu memainkan strategi low block ya. Ada beberapa situasi Inter memainkan high pressing dan itu pun sangat berhasil ya, membuat Lazio tidak nyaman menguasai bola dan seringkali membuat build up Lazio cepat putus ya, baru 3-4 sentuhan langsung kerebut lagi. Jadi Inter mau low block, mau high pressing, wah itu sukses berat. Kemudian saat transisi teman-teman, menurut gua di pertandingan lawan Lazio salah satu yang terbaik di pertandingan kita di musim ini ya. Setiap kali kita berhasil ngerebut bola dari pemain Lazio, itu transisi ke menyerangnya hampir selalu berbahaya ya. Kita ngasih direct football ke Marcus Thuram ataupun ke Di Marco. Wah, itu dua lagi on fire banget tadi malam. Kedua pemain ini kayak udah disiapkan banget ya untuk counter attack dengan kecepatan-kecepatannya. Sedangkan untuk fase menyerang, waduh, menurut gue efisien banget. Hampir setiap build up menghadirkan peluang berbahaya. Ini build up kita bisa menyesuaikan musuh ya. Mau tempo cepat, mau tempo lambat, ujung-ujungnya pasti peluang berbahaya. Sayangnya efektivitas kita dalam menyelesaikan peluang masih jelek banget. Marcus Thuram dan Darmian membuang beberapa peluang emas tadi malam. Oh ya teman-teman, di pertandingan dini hari tadi gue sempat dejavu, gue sempat merasa ini kayak waktu ngelawan Monza. Karena di 15 menit awal babak pertama kita membombardir habis-habisan. Setidaknya harusnya kita bisa menciptakan 2-3 gol di 15 menit awal babak pertama.
pertama. Dan seingat gue kita punya 2 kali shoot yang membentur Mistar ya. Yang pertama melalui Barella, itu umpan crossing melalui Di Marco, diselesaikan tendangan volley melalui Barella di dalam kotak penalti, membentur Mistar sangat amat kencang. Kalau itu sampai gol, menurut gue akan menjadi salah satu nominasi goal of the season. Lalu momen yang kedua ada dari tendangan Lautaro Martinez ya, mendapatkan umpan pendek mendatar dari Barella, diselesaikan tendangan kencang banget dari dalam kotak penalti. Sayangnya masih membentur Mistar juga. Kemudian untuk proses gol teman-teman, gol pertama kita lahir di pertengahan babak pertama. Gol pertama kita diawali oleh Di Marco, giring bola di sisi kiri, memberikan bola kepada Barella. Nah, si Barella bukannya crossing ke kotak penalti atau menusuk ke dalam, dia malah delay sebentar. Kemudian mengembalikan bola ke sisi lapangan lagi. Nah, di situ ada Bastoni. Kemudian Bastoni memberikan umpan crossing, kemudian disentuh sedikit saja dengan backflip oleh Di Marco. Ini mengubah arah bola dan menjadi assist cantik untuk Marcus Thuram. Ini Marcus Thuram semacam lagi mendapatkan timbal balik sempurna. Setelah di pertandingan sebelumnya dia pernah ngasih assist melalui back heel, sekarang dia mendapatkan assist melalui backflip. Mantep banget. Lalu untuk gol kedua kita melalui penalti Hakan Calhanoglu. Ini adalah penalti ke-14 kita di musim ini. Dan ketika Hakan Calhanoglu yang nge-shoot, sempurna, selalu gol. Walaupun kiper Lazio Provedel udah menebak arah bola tendangan dari Calhanoglu, tapi terlalu kencang untuk dihalau. Penalti ini gara-gara Pedro nendang kakinya Lautaro Martinez. Lalu kemudian untuk gol terakhir kita di pertandingan lawan Lazio, gol yang membungkus pertandingan ya, melalui Davide El Sempak Fratesi. Ini berawal dari intercept Alexis Sanchez. Semoga mata para presiden-presiden klub sepak bola Arab Saudi pada melihat kehebatan dari Alexis Sanchez ya, sehingga bisa membeli dengan harga mahal. Alexis Sanchez intercept, ngasih bola ke kakek-kakek 82 tahun bernama Mkhitaryan. Di menit 85 ke atas teman-teman, Mkhitaryan di usia setua itu masih bisa sprint dan memberikan crossing akurat. Crossing dari Mkhitaryan diterima dengan baik oleh Fratesi, dan akhirnya dia tidak menyia-nyiakan peluang berhadapan one on one dengan Provedel. Ini gue lihat-lihat rutinitasnya Fratesi kayaknya gitu-gitu aja ya teman-teman. Dia datang ke tempat latihan Inter, kemudian latihan kebugarannya, fitness, badannya jadi kotak-kotak banget. Kemudian main 20 menit, mencetak gol, pulang gajian. Besoknya gitu lagi, latihan fitness, main 20 menit, cetak gol, pulang gajian. Kayaknya role-nya Fratesi di Inter kayak gitu deh. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Dengan kemenangan ini, kita akan berjumpa dengan Napoli di final Supercoppa Italiana. Ini memang final yang sudah semestinya ya, mempertemukan antara Scudetto musim lalu, Napoli, dan juara Piala Ciki musim lalu, yaitu Inter. Siapa yang terbaik di antara keduanya, teman-teman? Yang pasti, baik Inter maupun Napoli sama-sama melaju ke final dengan membantai lawan-lawannya 3-0 dan sama-sama menggunakan formasi 3-5-2. Ini menarik nih. Mazzarri nanti di partai final apakah akan menggunakan formasi andalannya 3 back atau kembali ke formasinya Rudi Garcia. Yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, gue punya catatan untuk pertandingan melawan Lazio. Yang pertama, menurut gue man of the match-nya adalah Barella atau Di Marco. Ya, Di Marco jelas ada 1 assist. Sedangkan untuk Barella, walaupun dia nggak ada assist, tapi gue ngeliat dia enak banget sih mainnya. Dia terlibat hampir dalam semua momen-momen menarik di pertandingan ya. Kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Lautaro Martinez, striker terhebat kita di musim ini. Ketika Inter mampu menciptakan 27 shot, dia malah tidak ada gol sama sekali. Apes banget Lautaro, tapi ya setidaknya dia memberikan penalti untuk Hakan Calhanoglu. Kemudian catatan gue yang ketiga, gue berikan kepada kakek-kakek batubara kita ya, fosil kita, Henrikh Mkhitaryan, di usia dia yang 82 tahun, ketika partnernya di lini tengah, Barella Calhanoglu, yang usianya 15 tahun lebih muda, ditarik keluar lapangan ya untuk beristirahat. Mkhitaryan tidak terus bermain 90 menit, tapi masih bisa cetak 1 assist. Dan tidak kalah hebat dari Mkhitaryan, fosil kita yang lain, batubara kita yang lain di lini belakang.
Acerbi juga begitu. Dia bermain sejak menit awal sebagai center back tengah. Lalu kemudian di pertengahan babak kedua, De Vrij masuk. Gua pikir Acerbi akan ditarik keluar. Justru Bastoni yang ditarik keluar dan Acerbi berpindah bermain sebagai center back kiri dan sangat mobile juga teman-teman. Jadi di menit-menit akhir babak kedua, itu kolaborasi di sisi kiri kita adalah Acerbi dan Mkhitaryan. Dua batu bara kita luar biasa banget. Dan catatan gue yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue berikan kepada Yann Sommer yang akhirnya lagi dan lagi mendapatkan clean sheet. Sayang ini bukan clean sheet di Serie A, karena gue punya harapan dia mencetak rekor clean sheet terbanyak di Serie A, ngebalap rekornya Buffon dan De Santis. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga clean sheet dia di Supercoppa Italia ini di semifinal berlanjut ke final, kemudian berlanjut ke Liga. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman untuk pertandingan lawan Lazio di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.